ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk banyak, tepuk nggak sampai, tepuk nggak sampai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, sekarang Guru mau mengajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas itu teman-teman pengennya kelas ini biar apa ya? Biar bagus, biar apa lagi? Cantik, terus kotor apa bersih? Pengennya kotor apa bersih? Berarti kalau buang sampah harus gimana? Sampah. Terus kalau ada teman yang lagi susah dibantu tidak? Dibantu. Terus kalau sebelum mengerjakan tugas atau sesudah mengerjakan tugas membaca doa apa? Iya, membaca doa bismillah. Membaca alhamdulillah. Gitu ya. Terus kalau ketemu sama guru, sama teman-teman mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Kita sepakat? Setuju? Ya, apalagi tadi? Mengucapkan dan menjawab salam. Terus? Membantu teman. Kalau punya jajan, dibagi nggak teman-temannya? Berbagi sama teman. Sepakat? Oke, sekarang kita mau bikin keyakinan kelas. Nanti kita tempel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman sejawat dari TK Anahal Coprayan, yang kami hormati teman sejawat dari TK Aisyah Ambu Kembang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di sini dalam rangka pengimbasan aksi nyata modul 1.4. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pekalongan, ibu-ibu semua ya. Jadi pada acara siang hari ini kita akan diskusi bersama. Maksudnya di sini saya bukan menggurui atau
jadi orang yang paling tahu bukan ya. Jadi kita di sini belajar bersama apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak sampai di modul ini akan kita sharing bersama, akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Baiklah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu sambil duduk saja ya. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah. Nah, saya membuat latar belakang pada pengimbasan ini yaitu dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, selain memberikan dampak positif kepada anak-anak kita, tentunya banyak sekali ya ibu-ibu ya dampak negatif yang kita dapatkan dari teknologi pada zaman sekarang ini. Dan salah satunya yaitu masuknya budaya dari luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh anak-anak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan pada karakter anak. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif. Jadi ibu-ibu sering enggak ya? Setiap harinya itu pasti ada anak-anak yang menyanyikan lagu, padahal itu lagu bukan yang kita berikan. Ada enggak ibu-ibu? Ada. Iya, kadang-kadang lagu-lagu yang dari aplikasi yang tersedia di HP itu tidak memungkiri ya, apalagi yaitu yang sedang viral itu. Nah, itu salah satunya kita menanamkan budaya positif di sekolah agar anak-anak kita itu kembali ke jalan yang benar, istilahnya seperti itu. Ini tentunya akan menjadi PR kita semua. Nah, dalam aksi nyata budaya positif itu adanya selain budaya positif keyakinan kelas. Next, Bu. Budaya positif di sini itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Jadi budaya positif yang kita ciptakan, yang kita terapkan di kelas, itu tentunya bukan kita itu mengatur ya, memberi aturan kepada anak. Apalagi semakin kesini anak-anak semakin cerdas, bukan seperti anak-anak zaman dulu. Jadi mereka itu kalau mendengar sebuah aturan, itu malah mereka seperti biasanya akan menghengkang. Jadi budaya positif yang kita terapkan itu pembiasaan-pembiasaan yang kita terapkan setiap harinya di sekolah. Itu pun harus kita berkolaborasi dari rumah juga, tidak hanya kita berdiri sendiri. Ya, next, Bu. Oke, rencana aksi nyata itu salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu berpihak pada murid melalui kesepakatan bersama termasuk guru dan siswa melakukan kegiatan pengimbasan. Sebelumnya ibu-ibu ada yang sudah mengenal keyakinan kelas itu apa ya? Keyakinan kelas. Apa ibu-ibu? Kalau keyakinan itu arti yang utuhnya itu kepercayaan ya? Kalau di sini keyakinan itu kalau zaman dulu itu tadi peraturan, kesepakatan. Kalau di PAUD, di pendidikan anak usia dini atau di TK itu biasanya kita bikin aturan main, pijakan sebelum main, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, kalau sekarang itu kita berubah menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu yang bikin guru. Itu nanti kita bikin tab dari nomor 1 sampai sekian. Itu murid harus mematuhi. Tetapi kalau keyakinan itu sebelum kita sebelum kita resmikan, ininya seperti itu, kita diskusi dulu kepada anak-anak, kepada guru lain. Kira-kira di kelas ini mau seperti apa ya? Teman-teman inginnya seperti apa di kelas? Nanti kan mereka pasti akan bercelutuk ya ibu-ibu ya. Aku pengennya itu, Bu, kelasnya bersih, tidak kotor. Nah, berarti itu menghasilkan satu keyakinan kelas. Kita boleh tulis. Sederhana saja di papan tulis biar tidak hilang ya, nanti kita salin, ditempel di tembok. Berarti kelas selalu bersih.
Ini berarti mengerucutnya ke membuang sampah pada tempatnya, itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Terus apalagi ya? Misalnya seperti mengucapkan salam, Bu, menjawab dan mengucapkan salam. Iya, itu pembiasaan baik juga, masuk ke budaya positif. Kita tulis mengucap dan menjawab salam ketika bertemu sama guru atau teman. Kira-kira apa lagi, Bu? Ada yang mau menambahkan enggak? Iya, tertib. Tertib ya, tidak usil atau yaitu masuk ke tertib. Apalagi ya kira-kira ya? BAK atau BAB tidak di celana gitu ya, Bu ya. Biasanya itu bisa dibikin aturan. Itu masuk ke tertib. Jadi ada tempatnya sendiri, harus ke toilet. Itu nanti kita terapkan pada toilet training sebelum pembelajaran. Next, Bu. Murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Karakter profil pelajar Pancasila itu sendiri menyangkut mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Lanjut, Bunda. Oh, baterainya low, mungkin sambil dicas. Oke, yang diharapkan dari hasil aksi nyata dengan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan membuat murid lebih bertanggung jawab pada keyakinan tersebut. Kalau guru sendiri yang membuat peraturan keyakinan kelas, itu biasanya kan anak-anak nggak fokus ya, Bu ya. Aku nggak mau seperti itu. Aku kan pengennya seperti ini, seperti itu. Lah kalau kita bikinnya bersama, berdasarkan diskusi bersama, membentuk suatu keyakinan kelas, itu nanti pasti hasil muridnya akan bertanggung jawab. Jadi merasa, oh iya saya sudah membuat kesepakatan bersama. Jadi harus nantinya ada bentuk tanggung jawab. Yang sebelum ini, Bu. Menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka langsung terlibat dalam mengambil keputusan. Jadi mereka itu keberadaannya itu diakui di kelas. Tidak hanya guru yang membuat keyakinan kelas, keberadaan masing-masing individu itu di dalam kelas itu diorangkan seperti itu ya. Mereka jadi lebih percaya diri. Kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat membuat sesama guru lebih memahami pentingnya penerapan budaya positif. Nah, ini mungkin yang dari salah satu sekolah sudah menerapkan budaya positif. Kita tidak ada salahnya mengimbaskan kepada sekolah lain seperti apa sih penerapannya, hasilnya seperti apa. Seperti itu salah satunya dengan pengimbasan. Selanjutnya, Bun. Rencana tindak lanjut pada setiap tahun ajaran baru akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan murid. Selain itu juga memposisikan sebagai kontrol manajer setiap kali menghadapi sebuah permasalahan. Sebenarnya yang memegang kontrol itu siapa, Bu? Guru, murid, orang tua atau diri kita sendiri? Sebenarnya kontrol itu terletak di mana, Ibu-ibu? Ada yang tahu tidak? Ya, betul Bu. Pada diri kita sendiri ya. Kontrol itu terdapat pada diri kita sendiri. Tidak mungkin kontrol itu pada orang lain ya. Jadi yang mengontrol itu diri kita sendiri. Next, ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan filosofi dari tokoh kita nih ya, tokoh favorit kita ya, Ki Hajar Dewantara, yaitu guru itu ibarat petani yang selalu memenuhi kebutuhan tanaman-tanamannya. Kalau petani akan menanam sebuah padi, dia kan tentunya yang dia butuhkan apa, Bu? Kalau menanam padi itu? Benih, terus pupuk, air, gitu ya. Iya, lahannya harus ada. Itu agar bisa menjadi tumbuh padi yang berkualitas. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Berarti kita sebagai guru, itu padahal hanya padi, hanya tanaman, hanya ketela, hanya singkong. Lah kita, Bu, kita itu akan menumbuhkan sebuah
makhluk ciptaan Allah, ya, amanah, itu amanah dari Allah yang harus kita didik, setiap hari kita didik. Nah, itu kita jangan sampai salah didik, ya. Apa yang harus kita berikan? Pendidikan yang benar. Kebutuhan dasar itu sendiri meliputi kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makan, minum, istirahat, disayang dan diperhatikan, kebutuhan kebebasan, menentukan pilihan, kesenangan, kepuasan. Ya. Ini ada contoh kasus. Suatu hari, Bu, pada pembelajaran, ya, ini sudah berlangsung dari tahun ajaran baru. Ini ada salah satu orang anak ini, dia itu tidak menikmati apa yang setiap hari saya berikan. Padahal tadi ya sudah saya berikan motorik kasar di luar sebelum bermain agar dia enjoy. Tapi dia itu kadang duduk sebentar, tertib, mengikuti. Tetapi ya tidak seperti teman-teman yang lain. Dia terus lari keluar. Nah, itu akhirnya saya tanya, kenapa Mas Linggar kok tidak mau duduk, tidak mau mengikuti cerita, tidak mau mengikuti pembelajaran hari ini? Kenapa Mas Linggar selalu berlari keluar? Entah itu main ayunan, panjat-panjatan. Nah, dia kan setiap hari suka seperti itu. Akhirnya dia menjawab, saya kalau di rumah tidak pernah main, tidak ada teman, katanya seperti itu. Jadi saya pengen bermain di luar, pengen lihat suasana di luar, sama pengen bermain. Ya pokoknya dia pengen bermain. Lah kira-kira seperti kasus tersebut tadi, berarti anak ini dia membutuhkan kebutuhan dasar yang mana, Bu? Apa yang kesenangan, perhatian, kasih sayang, kira-kira yang mana? Yang berarti yang kesenangan, ya, Bu, ya. Dia berarti kurang kebutuhan kesenangan dalam bermain. Iya. Mungkin di rumah dia selalu dikekang atau disuruh les-les, ya. Mohon maaf, les itu ya baik, ya. Tetapi kan pada porsinya. Jadi tetap harus tidak meninggalkan pada bermain sambil belajar, seperti itu. Selanjutnya, Bu. Oke, kita beralih ke segitiga restitusi. Mohon maaf. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adanya suatu, biasanya itu yang kita lakukan. Semoga kita di sini tidak, ya. Maksudnya sebelumnya dari ini kita belum tahu. Kita pernah nggak, Bu, menghukum anak? Iya, alhamdulillah kalau tidak, ya. Tetapi kita tidak sengaja itu, saya sendiri, Bu, refleks, ya. Tidak sengaja sih. Kadang-kadang ya refleks, nanti yang nggak tertib pulangnya terakhir, barisnya paling belakang. Nah, itu saya sendiri pernah melakukan itu, Bu. Astagfirullahaladzim, itu salah besar, ya, Bu, ya. Lah, itu masuk ke pengancaman nggak, Ibu-ibu? Masuk, ya. Kok diancam sih Bu Guru, ngancam itu? Tapi tanpa kita sadari, Bu-ibu, iya, tidak tertib kok barisnya di belakang, padahal itu tidak ada hubungannya, ya. Iya, itu suatu hukuman, itu tidak baik. Ternyata tidak menjadikan besoknya itu anak akan tertib. Misal pun tertib, itu tidak berasal dari niat dirinya sendiri. Dia mungkin dalam hatinya tertekan atau takut sama gurunya. Nanti saya disuruh baris belakang, seperti itu. Nah, itu jatuhnya ke anak tidak baik. Selanjutnya, oh iya, terima kasih sudah mengikuti pembahasan hari ini tentang budaya positif, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Silahkan, monggo. Oh ya, monggo kalih diunjuk, Bu. Unjukannya kalih di monggo. Kita santai saja, boleh sambil nyemil-nyemil, ya. Monggo, Ibu, ada yang mau bertanya? Cek, halo.
Kok nggak bunyi, Bu? Oh, belum dinyalakan. Halo, monggo Ibu. Izin bertanya Bunda ya, Ya, monggo Bu. apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah usia TK? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Ayu. Apa saja yang termasuk budaya positif di usia TK? Mungkin ini kurikulumnya Merdeka ya. Jadi boleh sekiranya ada yang menuangkan pendapatnya. Kira-kira apa saja Ibu-ibu budaya TK di usia TK? Budaya positif di usia TK? Ada yang mau memberi jawaban? Pembiasaan, iya betul. Kita mulai dari pembiasaan Bu, kalau di usia anak usia dini itu ya. Pembiasaan, mungkin kalau usia selanjutnya SD, SMP dan SMA itu sudah ke tahap apa? Tidak terlambat ke sekolah seperti itu. Lah kalau di kita di usia dini, mungkin kita mulai dari pembiasaan positif dalam aktivitas keseharian anak-anak. Seperti ya kita tetap sih memberi motivasi untuk bangun pagi, tidak terlambat. Tetapi kalaupun anak itu terlambat, kita tidak boleh memberi hukuman atau ancaman seperti tadi ya. Harus kita tanya baik-baik, kenapa kok terlambat? Soalnya dulu pernah Bu, ada murid kan masuk jam 8, pulang setengah 11. Itu kadang waktunya snack time, sudah pembelajaran, sudah mau snack time itu dia baru berangkat dengan kondisi yang maksudnya stylenya itu apa ya, kadang seperti belum mandi seperti itu. Ya tidak apa-apa Bu, kita harus terima, silahkan masuk. Kadang-kadang Bu ya, saya dan teman-teman saya itu rela Bu, rela mengurus dia untuk saya mandikan dulu. Soalnya demi apa? Demi anak itu merasa nyaman, segar. Soalnya saya amati kalau dia datang dari rumah dengan kondisi seperti itu, kok teman-temannya jadi menjauh, jadi membuli. Nah itu kan kurang baik juga untuk anak, kasihan ya. Akhirnya saya sempatkan di saat di belakang itu kan saya sudah komunikasi sama orang tua, mungkin untuk lebih awal lagi seperti itu. Lah nanti kalau setelah saya kasih saya mandi, saya kasih sabun, sampo, minyak telon seperti itu komplit itu, nanti kok saya rasakan, saya amati itu anak-anak jadi pada mendekat tidak dijauhi seperti itu. Jadi itu ada alasan tersendiri. Ternyata orang tuanya menjawab, iya Bu, soalnya dibangunkan itu susah. Loh lah emang tidurnya jam berapa Bu? Tidurnya itu malam, ternyata ikut jualan Bu. Dia ikut jualan, orang tuanya jualan angkringan ya, dia ikut jualan. Lah itu berarti kan, lah emang di rumah tidak ada orang? Iya tidak ada, dia selalu ikut jualan seperti itulah. Lah itu kan berarti kan itu dari kondisi ya, dari kondisi keluarga yang kita sebelumnya tidak tahu kalau kita tidak komunikasikan. Jadi kita tidak boleh menjas atau harus berangkat pagi, harus jam 8 sudah sampai, itu kita harus tahu dulu kenapa kok seperti itu. Terus gimana tadi Bu? Budaya positif ya contohnya. Kita mungkin membuatnya seperti yaitu tadi mengucap dan menjawab salam, berteman dengan semuanya. Nah itu ya juga ya Bu ya, berteman dengan semuanya. Soalnya kalau tahap usia 4 sampai 6 tahun itu kan harus sudah bisa berteman dengan semuanya. Terus menyampaikan kalimat secara kompleks, menyampaikan perintah sederhana seperti itu. Terciptanya lingkungan bersih, nanti berarti ke arah membuang sampah pada tempatnya. BAK, BAB di kamar mandi. Terus tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah itu bisa dijadikan sebagai budaya positif. Jadi kita nanti dalam komunikasi pembelajaran itu bisa tertib ya. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembahasan pada siang hari ini. Tentunya mohon maaf ya Bu ya jika ada salah-salah penyampaian atau salah-salah kata, karena kita manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oke, sebelum kita tutup kita nyanyi bareng-bareng dulu ya Bun ya.
Mau nggak Bu nyanyi? Mau. Oke. Berhubung kita itu orang wong Jawa, orang Pekalongan, kita nyanyi pakai bahasa Jawa saja ya. Iya. Yen esok gitu ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Yen esok sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Oke, seperti saya siang hari ini yen lepat nyuwun pangapunten. Kupat kecemplung santen. Menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Martiana, saya teman sejawat dari Ibu Uswatun Hasanah. Saya sangat termotivasi dengan dibentuknya budaya positif melalui keyakinan kelas. Semangat untuk Bu Uswatun Hasanah, semoga sukses mengikuti pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Casumi, Kepala TK Aba Pencongan. Sangat termotivasi dengan dibentuknya budaya positif melalui keyakinan kelas. Sukses untuk Ibu Uswatun Hasanah dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.